yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. 12. Janji berkat. Janji berkat. Dan akan terjadi karena kamu mendengarkan peraturan-peraturan itu serta melakukannya dengan setia, maka terhadap engkau Tuhan Allahmu akan memegang perjanjian dengan kasih setianya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Amin. Baca lagi. Bu Dela, bisa di-unmute. Kenapa? Ayat 13. Ia akan mengasihi engkau, memberkati engkau dan membuat engkau banyak. Ia akan memberkati buah kandunganmu dan hasil bumimu, gandum dan anggur serta minyakmu, anak lembu sapimu dan anak kambing dombamu di tanah yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu. Engkau akan diberkati lebih daripada segala bangsa, tidak akan ada laki-laki dan perempuan yang mandul di antaramu, ataupun di antara hewanmu. Tuhan akan menjauhkan segala penyakit daripadamu, dan tidak ada satu dari wabah celaka yang kau kenal di Mesir itu akan ditimpakannya kepadamu. Tetapi ia akan mendatangkan kepada semua orang yang membenci engkau. Amin. Ayat 16, 17, 18. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka dan janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jika sekiranya engkau berkata dalam hatimu, bangsa-bangsa ini lebih banyak daripadaku, bagaimanakah aku dapat menghalaukan mereka? Maka janganlah engkau takut kepada mereka, ingatlah selalu apa yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap Firaun dan seluruh Mesir. Amin. Ayat 19. Ayat satu lagi Bu Eti 19 ya. 33. 19, yakni cobaan-cobaan besar yang kau lihat dengan matamu sendiri, tanda-tanda dan mujizat-mujizat tangan yang kuat, dan lengan yang teracung yang dipakai Tuhan Allahmu untuk membawa engkau keluar. Demikianlah juga akan dilakukan Tuhan Allahmu terhadap segala bangsa yang engkau takuti. Amin. Bu Ellen, baru Ayat 20. Lagi pula Tuhan Allahmu akan melepaskan tabuhan menyerbu mereka sampai habis binasa orang-orang yang masih tinggal dan yang menyembunyikan diri terhadap engkau. Ayat 21. Janganlah gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu, Allah yang besar dan dahsyat. Ayat 22. Tuhan Allahmu akan menghalau bangsa-bangsa ini dari hadapanmu sedikit demi sedikit. Engkau tidak boleh membinasakan mereka dengan segera, supaya jangan binatang hutan menjadi terlalu banyak melebihi engkau. Amin. Ayat 23. Demikianlah Tuhan Allahmu akan menyerahkan mereka kepadamu dan akan mengacaukan mereka sama sekali sampai mereka punah. Raja-raja mereka akan diserahkannya ke dalam tanganmu, sehingga engkau menghapuskan nama mereka dari kolong langit. Tidak akan ada yang dapat bertahan menghadapi engkau sampai engkau memunahkan mereka. Patung-patung Allah mereka haruslah kamu bakar habis. Perak dan emas yang ada pada mereka janganlah kau ingini, dan kau ambil bagi dirimu sendiri, supaya jangan kau terjerat karenanya, sebab hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Dan janganlah engkau membawa sesuatu kekejian masuk ke dalam rumahmu, sehingga engkau pun ditumpah seperti itu. Haruslah engkau benar-benar merasa jijik dan keji terhadap hal, sebab semuanya itu dikhususkan untuk dimusnahkan. Amin. Elizabeth. Ulangan 8 ayat 1-3. Bersyukur kepada Allah karena kebaikannya. Segenap perintah yang kau sampaikan kepadamu pada hari ini haruslah kamu lakukan dengan setia.
supaya kamu hidup dan bertambah banyak dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Amin. Ayat 4-6. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Ayat 5, maka haruslah engkau insaf, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Ayat 6, oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Amin. Ayat yang ke-7, sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ayat 8, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ayat 9, suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Amin. Ayat 10, dan engkau akan makan dan akan kenyang, maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Ayat 11, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Ayat 12, dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Amin. Ayat 13, dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak. 14, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. 15, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu, dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengkingnya dan tanahnya yang gersang yang tidak ada air. Dia yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras. Amin. Bu Neneng, Cik Neneng mau ikutan baca? Di unmute Cik Neneng. Pasal 16, ayat 16. Di unmute. Cik Neneng. Nggak kedengeran suaranya. Ya. Udah ya? Ya, ayat Bisa. 16. Bisa. Ayat 16. Ayat 16, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau, hanya untuk berbuat baik kepadamu akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatanku, tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Ayat 18, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Amin. Eda Rida mau ikutan baca ayat 19? Eda Rida. Oke, aku lanjut ya. Ayat 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa. 20, sebab seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu, kamu pun akan binasa, sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhanmu. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya
Pasal 9 ayat 1. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Amin. Bu Saya Nur? ya. Ya, Bu Nur. Ayat 2. Satu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kukenal dan yang kukenal, yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? 3. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan, dia yang memunahkan mereka dan dia akan mendudukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah orang akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. 4. Janganlah engkau berkata dalam hatimu, apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, karena jasa-jasaku lah Tuhan membawa aku masuk menduduki negeri ini. Padahal karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhan menghalau mereka dari hadapanmu. Amin. Ayat 5-7. Bukan karena jasa-jasamu atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka, tetapi karena kefasikan bangsa-bangsa itulah Tuhanmu menghalau mereka dari hadapanmu. Dan supaya Tuhan menepati janji yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ketahuilah bahwa bukan karena jasa-jasamu Tuhanmu memberikan kepadamu negeri yang baik itu untuk duduki. Sesungguhnya engkau bangsa yang tegar tengkuk. Riwayat tentang kemurtadan di Horeb. 7. Ingatlah, janganlah lupa bahwa engkau sudah membuat Tuhanmu gusar di padang gurun sejak engkau keluar dari tanah Mesir sampai kamu tiba di tempat ini. Kamu menentang Tuhan. Amin. Di unmute Bu Lampita. Ya. Ayat 8, 9, 10. Ayat 8. Di Horeb kamu sudah membangkakan amarah Tuhan. Bahkan Tuhan begitu murka kepadamu sehingga ia mau memunahkan kamu. 9. Setelah aku mendaki gunung untuk menerima loh batu, loh perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, aku tinggal di gunung itu dengan selama 40 hari 40 malam. Roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. 10. Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu yang ditulis oleh jari Allah ini segala firman yang diucapkan Tuhan kepadamu di gunung itu dan dari tengah-tengah api pada hari ketika kamu berkumpul. Amin. Ayat 11. Sesudah lewat 40 hari 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, bangunlah, turunlah dengan segera dari sini, sebab bangsamu yang kau bawa keluar dari Mesir telah berlaku busuk. Mereka segera menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat patung tuangan. 13. Lagi Tuhan berfirman kepadaku, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Amin. Aduh, ini. Bu Dela di unmute. Kenapa ya selalu begini? Di unmute. Biarkanlah aku, maka aku akan memunahkan mereka dan menghapus nama mereka dari kolong langit. Tetapi padamu akan kubuat suatu bangsa yang lebih berkuasa dan lebih banyak daripada bangsa ini.
Setelah itu berpalinglah aku, lalu turun dari gunung yang sedang menyala itu dengan kedua loh perjanjian di kedua tanganku. Lalu aku menyaksikan bahwa sesungguhnya kamu telah berbuat dosa terhadap Tuhan Allahmu. Kamu telah membuat suatu anak lembu tuangan. Kamu telah segera menyimpang dari jalan yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Maka kupeganglah kuat-kuat kedua loh itu. Kulemparkan dari kedua tanganku. Kupecahkan di depan matamu. Amin. Ayat 18. Sesudah itu aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya. Seperti yang pertama kali roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Karena segala dosa yang telah kamu perbuat, yakni kamu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya. 19. Sebab aku gentar karena murka dan kepanasan amarah yang ditimpakan Tuhan kepadamu, sampai ia mau memunahkan kamu. Tetapi sekali ini pun Tuhan mendengarkan aku. 20. Juga kepada Harun Tuhan begitu murka, sehingga ia mau membinasakannya. Maka pada waktu itu aku berdoa untuk Harun juga. Amin. Ayat 21. Tetapi hasil perbuatanmu yang berdosa, yakni anak lembu itu, kuambil, kubakar, kuhancurkan, dan kugiling baik-baik sampai halus, menjadi abu. Lalu abunya kulemparkan ke dalam sungai yang mengalir turun dari gunung. Juga di Tabera, di Masa, dan di Kibrot Ta'awa, kamu selalu membuat Tuhan gusar. Ayat 23. Dan ketika Tuhan menyuruh kamu pergi dari Kades Barnea dengan berfirman, majulah dan dudukilah negeri yang kuberikan kepadamu itu, maka kamu menentang titah Tuhan Allahmu. Kamu tidak percaya kepadanya dan tidak mendengarkan suaranya. Amin. Bu Marina. Kak Kami. Bu Marina. Oke, bisa lewat langsung ke Elizabeth. 24. Ayat 24. Bahkan kamu menentang Tuhan sejak aku mengenal kamu. 25. Maka aku sujud di hadapan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya aku sujud. Karena Tuhan telah berfirman akan memusnahkan kamu. 26. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu, dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Amin. Ayat 27, ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Janganlah perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya. Ayat 28, supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Ayat 29, bukankah mereka ini umat milikmu sendiri yang kau bawa keluar dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang terancung. Amin. Amin. Baik, ibu-ibu, kita sudah membaca 3 pasal. Kita akan bersatu sejenak. Ya, kita bertanya pada Roh Kudus, rema apa yang bisa kita sharingkan bersama di Zoom ini. Saya akan men-sharingkan musik ya untuk bersaat teduh.
Baik, Ibu-ibu, kita sudah selesai bersaat teduh. Bagi yang punya rema, bisa di-sharingkan bersama-sama di sini. Silakan. Ada yang mau coba duluan sharing rema? Ibu Sari? Silakan, Iya, Bu. Bu Jali. Ini Iya. ada sesuatu yang menggelitik di hatiku, Bu, ya, bahwa Musa ini hebat banget gitu ya kalau kita baca dari ayat-ayat tadi ya. Di Ulangan 9 ayat 9 mengatakan setelah aku mendaki gunung untuk menerima lolo batu, lolo perjanjian yang diikat Tuhan dengan kamu, maka aku tinggal 40 hari, 40 malam lamanya di gunung itu, roti tidak kumakan dan air tidak kuminum. Itu ayat 9. Ayat 11 juga mengatakan, sesudah lewat 40 hari, 40 malam itu, maka Tuhan memberikan kepadaku kedua loh batu, loh perjanjian itu. Jadi dia juga nggak makan, nggak minum, gitu ya. Di ayat yang ke-18, ya. Beberapa kali kita baca, ya, ayat 18 juga begitu ya. Jadi, kalau kita puasa berturut-turut 3 hari aja, ya kan, itu kita nggak bisa kalau nggak minum, ya kan. Ini 40 hari, 40 malam nggak makan, nggak minum, aku nggak bisa membayangkan betapa luar biasa gitu loh sesuatu yang dilakukan oleh Musa, ya, apalagi itu di atas gunung. Kita aja sekarang kepanasan, minumnya nggak kira-kira gitu, minum-minum terus. Ini di atas gunung panas, 40 hari 40 malam nggak makan, luar biasa ya. Jadi imannya, pantas Tuhan berkenan kepada dia ya, karena imannya begitu dahsyat yang kita lihat ya. Kita mungkin nggak ada apa-apanya kalau dibanding ini. Jadi kalau kita mau mencoba, ya aku pun juga dari tadi berpikir, apa aku kuat ya kalau puasa 40 hari 40, nggak minum loh. Kalau nggak makan masih oke lah. Nggak minum ini sampai 40 hari 40 malam ya, sangat luar biasa lah imannya Musa ini ya. Makanya dia berkenan kepada Tuhan. Mungkin itu yang aku dapatkan, Bu. Terima kasih. Iya, baik. Terima kasih, Bu Sari ya. Ulangan 9 ayat 9. Siapa di sini yang udah pernah puasa 40 hari, 40 malam, 40 hari, 40 malam, nggak makan, nggak minum gitu ya, Bu? Bu Sari ya. Luar biasa. Makanya Musa itu luar biasa mungkin yang mendapat perkenanan Tuhan karena dia bisa mematikan kedagingannya gitu ya. Luar biasa. Pasti itu peka sekali tuh kalau kita bayang-bayangkan. Iya. Terima kasih Bu Sari untuk sharing rema di Ulangan 9 ayat 9. Lalu adakah yang lain Ibu-ibu? Boleh? Kayaknya dehidrasi, Bu, kalau misalnya nggak minum ya. Ya. Betul, itu betul. Saya coba Bu Jali. Ya, silakan Bu Dede. Saya dari Ulangan 8. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apakah yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Di VMB juga dijelasinnya pencobaan itu justru membawa kita masuk ke dalam rencana Allah. Jadi di sini dikatakan ini justru istilahnya karena dableknya ya, karena tegar tengkuknya bangsa Israel akhirnya harus dibawa selama 40 tahun berputar di padang gurun justru untuk di sini diizinkan Tuhan Merendahkan hati. untuk merendahkan hati supaya istilahnya mereka mengetahui bahwa mereka berpegang sama firman Tuhan atau berpegang kepada Tuhan atau enggak. Tapi di sini ada juga katakan suatu negeri yang akan kamu datangin itu adalah negeri yang berlimpah ya,
Terus tapi di ayat 11-nya hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu. Kadang-kadang manusia dalam pencobaan, iya benar ingat Tuhan, udah dikasih kaya, makmur dan sebagainya, lupa sama Tuhan. Makanya di sini hati-hati gitu kan, Tuhan bilang hati-hati supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan, apa nih yang aku sampaikan kepadamu pada hari ini. Jadi waspada ya. Kalau pada saat kita sakit, datang sama Tuhan, Tuhan minta kesembuhan, udah kita sehat, boro-boro mengucap syukur gitu, harus kita mengucap syukur. Jadi itu peringatan buat kita juga sih sebenarnya. Amin. Lagi kondisi susah ya datang sama Tuhan. Lagi kondisi makmur datang juga sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan supaya kita tidak melupakan Tuhan Allah kita. Yes. Itu aja sih Bu Joli, makasih. Bu Joli mute. Baik, terima kasih Bu Dede. Kadang-kadang kita nggak menyadari ya bahwa setiap pencobaan yang kita lewati itu sebenarnya ada satu rancangan yang indah ya. Cuman kita keburu sering Mengeluh. Mengeluh dan apa itu sudah menyerah sebelum bertempur, Ah, ya iya. kan? Sudah berpikiran, aduh susah gitu kan. Jadi udah mengeluhnya duluan. Kebiasaan budaya instannya itu loh, mau cepet kaya, contoh gitu ya. Misalnya sakit mau cepet sembuh, pada segala sesuatu pasti ada proses ya gitu ya. Kita percaya ya pasti rancangan Tuhan itu selalu yang terindah gitu ya. Dan ini dalam setiap pencobaan juga saya menggarisbawahi di sini bahwa kita itu mampu nggak sih merendahkan diri kita gitu ya, merendahkan diri kita untuk terus taat dan pasrah kepada Tuhan gitu ya, bahwa segala apapun yang kita miliki ini memang semua adalah miliknya. Terima kasih ya Bu Dede. Baik, Sama-sama Bu. ada ibu lain yang mau bersharing rema? Bu Lampita atau Bu Elizabeth? Bu Eti? Boleh Bu Joli. Bu Elizabeth ya, silakan. Iya. Bisa dibuka nggak biar aku pin ini? Apanya? Kamera. Bisa sih, tapi aku. Oh ya, sudahlah. Aku review aja. Oke, apa belum? Ya. Salah di samping HP. Kelihatan nggak? Ini kelihatan. Ya. Oke, lanjut yuk. Ini ya, 3 ya. Jadi ia merendahkan hati di ayat pasal 8 ayat 3 itu tadi yang saya baca. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja tapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Mungkin tadi jawaban ibu yang tadi itu ya. Si Musa puasa tapi dia nggak lapar. Mungkin dia dapat makanan dari loh itu ya, menuliskan loh batu itu sih karena manusia itu bukan dari yang roti saja ya, tapi di sini penjelasannya di Matius 4 ayat 4 justru itu diputarbalikkan. Jadi jangan sampai itu diputarbalikkan waktu pencobaan Yesus di padang gurun ya oleh iblis. Diputarbalikkan oleh iblis. Jadi di ayat Matius 4 ayat 4 dikatakan tetapi Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman Tuhan keluar dari mulut Allah. Jadi Tuhan juga berpuasa ya di padang gurun itu juga ya seperti itu yang mungkin bisa menjawab ada kekuatan dari Tuhan. Tapi yang saya juga mau garis bawahi di sini ayat 3-nya, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana. Jadi itu adalah apa ya di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam penderitaan, di dalam kita berproses ya, Tuhan punya tujuan mungkin untuk merendahkan hati kita. Jadi kita ya jangan protes ya, jangan banyak protes kalau diproses. Jadi ya mungkin itu cara Tuhan untuk kita bisa berproses, direndahkan lagi, mengandalkan Tuhan, dan untuk membuat kita mengerti maksud tujuan Tuhan. Itu aja Bu Joli, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Elizabeth ya. Rasanya remanya hampir sama semua ya. Rendah hati, taat, seperti itu ya. Dan kuat dalam pencobaan. Apakah ada lagi ibu-ibu yang lain? Bu Eti mau coba? Mau Bu. Silakan. Di pasal 9, ketika Musa sudah berdoa minta pengampunan kepada Tuhan kalau bangsa ini yang sudah menggusarkan hati Tuhan,
Jangan sampai dimusnahkan gitu kan. Di ayat 26. Dan aku, pasal 9 ayat 26. Dan aku berdoa kepada Tuhan, kataku, ya Tuhan Allah, janganlah musnahkan umat milikmu sendiri yang kau tebus dengan kebesaranmu dan yang kau bawa keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Ingatlah kepada hamba-hambamu, kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Janganlah kamu perhatikan ketegaran bangsa ini ataupun kefasikannya dan dosanya, supaya negeri dari mana engkau membawa kami keluar, jangan berkata, sebab Tuhan tidak dapat membawa mereka masuk ke negeri yang dijanjikannya kepada mereka, dan sebab bencinya kepada mereka, maka ia membawa mereka keluar untuk membunuh mereka di padang gurun. Ini saya merasa diberkati dengan doanya Musa, bahwa ketika kita bangsa Israel sudah tegar tengkuk seperti itu, ada seorang yang berdiri di hadapan Tuhan, melembutkan hati Tuhan dengan doanya, Tuhan jangan buat kami musnah. Karena bangsa inilah bangsa yang sudah Engkau tolong keluar dari segala kegalauannya, tapi tidak mau berbalik kepada jalan-Mu. Dengan kekerasan hatinya, mereka masih mempertahankan bahwa merekalah yang bisa, yang mampu melakukan segala sesuatunya. Padahal tangan Tuhanlah yang menggiring mereka keluar dari segala perbudakan dan kelaparan. Kalau Tuhan tidak tolong mereka di padang gurun, mau makan apa? Kalau mereka tidak ditolong Tuhan keluar dari bangsa Mesir, mereka tetap jadi budak. Tuhan memberikan mereka jalan keluar, tetapi mereka abaikan dan tidak mau mengindahkan tegurannya Tuhan. Mereka tetap melakukan kekerasan hati. Bahkan kali sampai hari ini ya, bangsa Israel seperti itu, dengan segala kesombongan dan keangkuhannya, tetap Tuhan sayang seperti itu juga ya. Ya itulah yang bisa saya kembalikan kepada diri saya, ya tidak boleh sombong, harus tetap rendah hati. Karena dari segala sesuatu pun, Tuhanlah yang memegang kendali diri kita. Kita bisa ada sampai hari ini, kita bisa diberi makan 3 kali sehari, menikmati udara yang gratis, bebas, tenang, aman, semuanya karena kebaikan Tuhan. Kita kembalikan ke diri saya aja lah, kembali lagi gitu ya, oh Tuhan terima kasih. Bahwa kita tuh tidak boleh angkuh, sombong. Bahwa kita tetap harus ada di balik salibnya Kristus, berserta bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita bisa ada sampai hari ini. Terima kasih, itu aja Bu Joli. Baik, terima kasih Bu Eti ya. Saya mau nyambung nih. Bentar. Baik, jadi saya mau nyambung nih ya sebagai penutup Rema berkaitan dengan Ibu semua termasuk juga Bu Eti, yaitu di Ulangan 9 ayat 4 dan 5 saya akan bacakan. Janganlah engkau berkata dalam hatimu apabila Tuhan Allahmu telah mengusir mereka dari hadapanmu, saya akan garis bawahi, karena jasa-jasakulah Tuhan membawa aku. Nih saya menggaris bawahi kata jasa-jasaku. Lalu ke nomor 5, ayat 5. Bukan karena jasa-jasamulah atau karena kebenaran hatimu engkau masuk menduduki negeri mereka. Nah ini seperti mengaitkan yang kata Bu Eti tadi ya. Jadi itu tadi tidak menganggap bahwa mereka bisa keluar misalnya dari tanah Mesir, itu mereka menganggap itu karena jasa kami gitu. Jadi lupa bahwa sebenarnya itu karena memang Tuhanlah sebenarnya yang membantu mereka keluar, kan seperti itu. Itu sama juga dengan kita. Kadang-kadang kita itu suka lupa diri gitu ya, untuk seperti ketika ketika mendoakan orang gitu ya, terus tiba-tiba sembuh. Wah itu karena aku tuh. Nah ini kan, jadi itu jasa-jasaku, padahal kita lupa, padahal sebenarnya itu bukan karena aku, tetapi itu karena Tuhan gitu ya. Kita harus hati-hati dengan sombong rohani, itu kayak jasa gitu ya. Ini kan bahasanya di sini ya, jadi jadi
kita tuh harus ingat bahwa misalnya kita mendoakan orang atau apapun yang mungkin Tuhan minta kita lakukan melalui kita, itu sebenarnya perpanjangan tangan Tuhan ya, bukan karena kita kadang-kadang suka lupa diri ya kan. Itu termasuk juga ketika kita ini sampai mengkultuskan hamba Tuhan ya, kita membuat menjadi idola gitu ya. Wah, kita lupa sebenarnya bukan manusianya lah yang kita idolakan, tetapi Tuhan Yesusnya lah yang seharusnya kita idolakan seperti itu ya. Jadi termasuk juga segala apapun yang kita dapat ya, kebaikan dan keberhasilan itu semua sebenarnya berkat kemurahan Tuhan, bukan karena jasa-jasa kita. Terus Tuhan, ini karena jasa-jasaku nih, makanya Tuhan memberkati aku. Bukan seperti itu ya. Jadi kita tetap harus ingat bahwa apapun yang kita dapat, pencapaian apapun yang kita dapat, ini semua memang karena Tuhan gitu ya. Jadi kita memang harus terus tetap rendah hati. Kembali lagi tadi, kita tetap rendah hati. Kita harus tetap mensyukuri semua berkat yang kita terima dari Tuhan, dan kita harus ingat bahwa kita ini 0% dan Tuhan 100%. Amin. Apa yang kita miliki ini sebenarnya semuanya hanyalah titipan Tuhan. Kita ini hanya pengelola saja. Ya. Aja ibu-ibu dari saya. Bisa Ibu Elizabeth untuk tutup di dalam doa hari ini? Tutup doa pembacaan firman kita. Ya, baik. Mari kita. Halo, suaraku kedengeran ya, Kak? Halo. Iya, kedengeran banget. Bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini, Tuhan. Yang begitu Tuhan Yesus menyentuh hati kami, Tuhan. Biar kiranya Tuhan, apa yang kami perbincangkan, apa yang kami bacakan pada malam hari ini, Tuhan, yang menjadi rema di hati kami, Tuhan. Agar Engkau, Tuhan Yesus, berproses dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Dalam setiap pembacaan firman-Mu, Tuhan. Menjadi kekuatan bagi kami, Tuhan. Biar menjadi setiap hari kami boleh membaca firman-Mu, Tuhan. Jadi kekuatan bahwa firman-Mu nyata, bahwa manusia tidak hidup hanya dari roti saja, Tuhan. Dari setiap perkataan-Mu, Tuhan, itu yang mau kami nyatakan dalam kehidupan kami, Bapa. Malam hari ini, Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami, Tuhan. Biarlah dalam komunitas perempuan baca Alkitab ini, Tuhan, semakin hari kami boleh bertumbuh, boleh semakin nyata kasih-Mu, dan kami boleh nyatakan juga ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih, Tuhan. Malam hari ini kami serahkan. Kami mau istirahat, semua dimanapun kami berada, Tuhan, Engkau turut campur dalam setiap apapun yang kami lakukan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Terima kasih ibu-ibu, Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih Bu Joli. Terima